Uh, I'm sorry if I bring this story, but I don't know. Maybe you had a really bad experience with life, punya orang tua yang nauzubillah bin zalik gitu ya, atau pernah berhadapan dengan bos yang setiap hari berhadapan dengannya tuh kayak jihad fisabilillah. Pernah ditipu, ya, pernah dikecilkan, diremehkan, diperlakukan tidak adil. Ingat Kanjeng Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana saudaranya sendiri membuang dia ke dalam sumur, ya, out of jealousy, ya, karena cinta bapaknya aja, Yakub alaihissalam. Dan kemudian apa yang terjadi dari proses itu, dia kemudian menjadi pemimpin perdana menteri basically kerajaan Mesir kala itu, dan membuat penderitaan satu orang. Ini mungkin tidak tepat, this is not politically correct, but I don't care. Tapi I just want to point out, whatever heartache yang Anda rasakan saat ini, it is actually a sign, it is actually a reminder to get closer to your purpose. Paham ya? Jadi justru bukan pada di konsep idealistik abis dengerin sesi Rene, now I'm clear about my purpose. No, justru pada saat kita mensyukuri bahkan hal yang paling tidak bisa disyukuri, ya, melihat segala hal, ceritanya Mas Sonson dengan bagaimana dia berada di tempat COVID, dirawat karena COVID. I'm sure dia punya empathy yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita yang belum pernah merasakan itu, ya. Dan I'm sure ini adalah bagian dari sign yang sengaja ditunjukkan untuk Mas Sonson, reminders yang diberikan kepada Mas Sonson to prepare him for something yang kita belum tahu apa. Penderitaan satu anak namanya Yusuf alaihissalam menyelamatkan bukan saja satu suku bangsa, tapi maybe the whole area. Masih ingat ya cerita yang bagaimana 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, yang pada saat diterjemahkan kemudian artinya akan ada periode 7 tahun yang sangat susah di mana semuanya tidak punya apa-apa kecuali mereka cuma mengandalkan kerajaan Mesir yang kala itu dipimpin oleh orang yang dulunya, ya, budak yang dulunya di penjara, yang dulunya dibuang oleh saudaranya sendiri. My God, what does that mean? Jangan-jangan cara kita memaknai hidup ini sekedar dari apa yang cuman kita sukai. Sementara setiap kali kita berhadapan dengan yang kita tidak sukai, kita tidak melihat itu sebagai sebuah avenue, sebagai sebuah path yang mendekatkan kita kepada purpose kita. Masya Allah. Oh, Muna barusan bilang, Abel baru posting, now I understand why Coach Rene said in the beginning that finding purpose is so related with having faith. Exactly. Ya, tadi I had a interaction with Abel. I don't know if you noticed di kolom percakapan. Dia bilang, so esensinya bukan soal thinking tapi doing. I said to Abel, not only about doing even, it's about being. Terus Abel nanya, being itu maksudnya gimana? Kalau dipusatkan kepada hanya 2 hal, beingnya itu adalah by being truthful. By being truthful, especially to yourself, and by seeking out the truth. The truth means reality. This is an interesting part, karena reality itu kata dasarnya kalau bahasa Latinnya itu real, ya, pernah dengar ya, realis, ya. Realis itu artinya apa ya? Coming from things. Jadi kalau di Western culture, mereka very materialistic by design. Ya, reality buat mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Interestingly enough, kalau di kultur Jawa, ini ada Pak Berto, hello Pak Berto, teman kerja juga ya. Kultur Jawa yang namanya spiritual itu, spirituality lebih tidak membutuhkan kaitan kepada dunia yang materialistik. Ya. Dan in Arabic, reality itu dipersamakan dengan hakikah, ya, atau hak, ya. So our work is basically, kalau mau ditanya gimana sih supaya bisa nemuin purpose lo, by being truthful and by always seeking out the truth. The truth itu adalah reality yang hak, itu aja. Dan being truthful itu nggak gampang ya. It takes hard work. It takes hard work, Bu Feb. Dan it is the hardest thing you can ever be. Karena masih ingat ya tadi ya,
Nanti ada yang nanya siapa yang harus dikasih makan. Ya terserah lo yang mau dikasih makan siapa. Tapi kalau yang dikasih makan adalah yang materialistik saja, atau yang dikasih Iya. makan adalah yang predatory saja, bukannya semakin dekat dengan purpose, lo malah semakin jauh. Iya. Paham ya? Gak bisa di-unmute. Siapa? Gimana Pak Dwi? Wah, The ini story of purpose. ilmunya berat banget ini. Masya Allah. Kalau saya simple gini ya, saya sering mencoba simplify things gitu ya. Kalau kita kembali ke, jelas nggak ya? Sorry. Jelas Pak, jelas banget. Kalau kita kembali ke, kalau dulu pernah belajar teori Maslow gitu kan, keinginan yang paling tinggi itu kan aktualisasi diri gitu. Nah mungkin sekarang berubah gitu, di antara kita aja mungkin berubah. Jangan-jangan teori Maslow itu udah nggak berlaku lagi buat milenial. Karena milenial udah nggak perlu lagi mikirin purpose-nya itu beli rumah lah, beli ini. Jangan-jangan aktualisasi itu menjadi basic purpose hidupnya dia untuk bekerja, misalnya. Jadi ya kita kembalikan benar, tadi saya setuju dengan Rene gitu. Itu fleksibel banget, tergantung dari individu masing-masing gitu ya. Sekarang contohnya kayak Mas Sony tadi kan mendapat pengalaman spiritual yang mungkin tadi Rene sampaikan nggak semua orang mengalaminya gitu. Nah, mungkin purpose-nya berubah lagi gitu. Dan itulah yang saya bilang fleksibel. Jangan-jangan saya selalu mengatakan jangan-jangan teori Maslow itu nggak berlaku lagi nanti. Apalagi kalau kita bicara ke generasi Z gitu ya. Itu loh, cuma sekarang belum tahu ada yang udah meneliti itu belum gitu. Tapi feeling saya sih udah nggak ada lagi. Contohnya dulu kayak misalnya ya saya kerja dulu kan tujuannya misalnya ini ya happy. Happy-nya kenapa? Kalau saya bisa beli motor gitu. Nah sekarang generasi sekarang jangankan motor, mobil sama rumah itu udah punya. Ya kan? Mungkin aja itu dibeliin bapaknya, tapi purpose-nya dia berarti bukan itu lagi gitu. Jadi masing-masing individu sangat fleksibel lah ya. Nah tergantung dari pengalaman individual masing-masing. Makanya sering-sering dengerin Rene aja. Atau dengerin Pak Dwi juga ya, Rene ya. Ini kalau ngomong sedikit langsung jejak ya inilah ya, udah lain sih emang ya. Makomnya udah dahsyat. Suwun ya Pak DWD. Terima kasih Pak Tapi Dwi. emang bener banget sih, bener banget. I think it's not only about, lucunya justru kalau buat Maslow di paling atas ya. Tadi kayak sempat ngobrol sama Husin ya, Muhsin. Iya Pak, Coach. Are you still here? We were talking this afternoon about that ya, actually ya. Can you elaborate, boleh nggak share sama kawan-kawan? Teman-teman, ini Muhsin ya. He is going to be my partner in crime untuk bikin buku bersama. We call it, insyaallah, izin ya Muhsin ya, biar ini dijadikan janji ya. Spiritual followership. Jadi ini thanks to Pak DWD yang mempertemukan kami. Insyaallah jariahnya ke Pak DWD juga. Kalau royalti tetap buat kami ya Pak. Tapi kalau jariah boleh gitu. Monggo. Iya. Ya memang isu izin Coach. Monggo. Ini menarik ini. Padahal tadi sore kita baru nyinggung teori Maslow. Suara saya agak putus-putus ya, Coach? Enggak kok, aman. Udah oke kok, Mas. Oke. Ya memang kan di akhir hayatnya kan Maslow itu sempat mempropos teorinya untuk dibalik ya. Kalau ceritanya kan kayak gitu. Cuman belum sempat tersebar luas. Beliaunya terlanjur sudah meninggal gitu kan. Nah, cuman yang menarik ya tadi memang benar Pak DWD. Kayaknya aktualisasi diri itu. Loh, padahal nggak janjian loh. Saya juga Oh, ini beneran, Pak. Kita nggak janjian. Makanya saya kan nggak ada main WhatsApp, nggak ada. Iya. Mestakung sepertinya ini. Apa? Memang. Iya. Loh, ini lihat. Ini saya tulis nih di buku saya nih.
kurang mundur dikit. Aduh, oh iya. Itu tuh. Siap. Ya, kalau yang tadi sore saya bahas dengan Coach Rene itu kisahnya Abu Dzar. Abu Dzar itu sahabat Nabi ya, Rasulullah SAW yang ketika tertinggal rombongan. Jadi ada perjalanan di suatu dari satu negeri ke negeri gitu ya, perjalanan rombongan Nabi ini, kalau saya lupa lokasinya di mana. Cuman dikisahkan Abu Dzar ini tertinggal rombongan itu, dan memang pada saat tertinggal itu sempat sahabat ini bilang ke Rasul itu, Abu Dzar tertinggal di belakang. Kata Rasul, kalau dia orang baik dia akan bisa mengejar rombongan kita, dan kalau Allah ridho pasti akan mengejar rombongan kita. Dan itu terulang sampai 3 kali, dan di akhir ini kalau salah diluruskan ya Coach. Dan di akhir itu akhirnya Abu Dzar bisa menyusul rombongan, dan para sahabat kaget gitu. Kamu kehausan di tengah padang pasir terik itu, dan kamu punya air minum, tapi kenapa nggak kamu minum gitu? Sampai kondisimu lemah payah begini, lemah letih begini. Ya ternyata ya tadi purpose-nya Abu Dzar ini menyenangkan Rasul dulu gitu ya, karena dia nggak rela junjungannya itu menderita tanpa dia merasakan itu. Jadi maksudnya dia itu nggak rela kalau dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai junjungannya terlebih dahulu. Kecintaan terhadap junjungannya itu yang didahulukan oleh si Abu Dzar ini, oleh sahabat Abu Dzar ini. Maka biarpun dia punya minum itu akan disuguhkan ke junjungannya itu dulu. Jadi dia harus memastikan junjungannya itu tidak kehausan, baru dia bisa merasa terpuaskan batiniahnya gitu. Dan itu yang menyelamatkan, itu menjadi semangat, menjadi motivasi Abu Dzar untuk bisa mengejar rombongan tadi. How come kalau kita berpikir Abu Dzar dengan teori Maslow itu nggak nemu Coach gitu. Nggak nemu karena harusnya diminum dulu itu. Bahkan kita ada kisah juga di satu peperangan gitu yang sahabat itu saling melempar atau saling memberikan passing tempat minumnya untuk diminum ke orang lain gitu. Ya, mau dia minum itu ada yang minta minum dulukan sana gitu. Yang setelah sampai sana itu juga ada yang minta minum dulukan sahabatku yang di sana. Jadi saling memberikan minum sampai akhirnya semuanya meninggal gitu. Ya, nah Mas itu Muhsin, yang kalau kejadian sekarang pas dilempar langsung tak minum ngono ya. Ya, tadi itu kan gitu Coach yang dikatakan Pak Dewi, aktualisasi diri itu yang pertama, yang utama. Seperti mungkin kita nulis buku gitu ya. Kenapa buku kita nggak bisa seterkenal Al-Ghazali atau siapa ya yang dulu, kalau menulis ulama dulu kan orang-orang besar zaman dulu kalau nulis itu kan nggak ada listrik ya. Kita bayangkan kan nulisnya kapan gitu ya. Yeah. Nulisnya kapan itu kan susah, tapi mereka nulis satu buku bisa terkenal, bisa long lasting gitu ya. Itu kan luar biasa Coach. Saya pikir tujuannya bukan cuma untuk terkenal atau untuk membahagiakan dirinya, tapi memang untuk berbagi ilmu, membahagiakan orang lain, memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Saya pikir itu Coach. Wow. Kembali teori Maslow, setuju saya. Wow. Ini diskusinya epic sekali malam ini ya, Masya Allah. Ya, banyak bisa berkomentar. Aku jadi terhenyak, Masya Allah. Terima kasih sudah melengkapi. Ya, sebetulnya itu kalau saya refer kan nggak cuma Rene sama Muhsin aja yang bisa cerita gitu kan. Banyak Pak, semuanya. Ya, pernah dengar ceritanya Pak Samsudin nggak mestinya? Semua pasti pernah baca itulah ya. Yang tukang becak yang di Banjarmasin. Iya. Ya kan, kalau dia tujuannya itu becak cari duit gitu, dia pasti nggak akan bisa naik haji gitu. Iya. Nggak dapat ya kan? Tapi dengan becak ya. itu dia setiap kali beristirahat, setiap kali dia tempuh, dia tanam itu satu pohon, bibit pohon, dengan tujuannya supaya nanti kalau suatu saat dia becak itu dia nggak kepanasan gitu. Itu aja. Itu di buku Jogos kayaknya. Iya kan? Tapi akhirnya Banjarmasin menjadi hijau dan dia mendapat penghargaan dari gubernurnya untuk dinaikkan haji. Gitu. Masya Allah. Coba bayangin kalau dia becak selama 5 tahun,
nggak mungkin dia punya uang untuk naik haji. Gitu. Dibeliin rumah juga itu Pak Dede. Belikan rumah juga sama Iya. itu. Ya. Artinya kan kebutuhan fisiologinya itu terpenuhi gitu kan, kebutuhan sosialnya terpenuhi dengan cara dia mengaktualisasikan diri dengan menanam pohon itu. Dan menanam pohon walaupun usia sudah senja, walaupun besok mungkin kita mati, ini pembelajaran tentang siapa yang dikasih makan gitu. Dengan kita menanam benih hari ini, udah pasti hasilnya nggak akan keluar besok. Dan itu dilakukan dengan sadar. So, lagi-lagi action itu murah ya, tanpa dilandasi niat gitu. Purpose itu kaitannya ada di dua-duanya. Jadi makanya untuk bisa memaknai purpose nggak cukup hanya dengan aksi, tapi harus didasari dengan perenungan gitu. Tapi juga nggak cukup dengan perenungan, harus dilandasi dengan aksi. Coach bahas free will, Coach. Walah, berat sekali. Ya, ini tadi ada yang nanya. Ya benar ada. Nanya apa? Ini Musin yang nanya. Free will tadi, Coach. Ayo dibahas. Ya, Musin ya, Mas. Iya, kan belum tuntas tadi sepertinya. Soalnya tadi disebutkan ya, Mas Musin ya. Iya. Nanya apa? Betul, Bu Febi. Jadi jangan separuh-separuh gitu loh, Rene. Tuntaskan. Terkait tentang free will itu kayaknya salah satu topik perdebatan yang paling hangat ya tentang cara pandang tentang free will ini sendiri. Kalau kawan-kawan yang Muslim mungkin kenal konsep qada dan qadar gitu ya. Apa beda antara keduanya? Kalau di Barat mungkin kita terbiasa dengan kata destiny gitu ya. Kalau my destiny itu udah ditetapkan, why should I bother? Bener nggak? Ya, itu kan udah ditetepin, ngapain gitu. Sementara sedikit sekali yang paham bahwa yang namanya destiny itu dari bahasa Latin destinare. Ya, ada yang tahu destinare artinya apa? Destinare itu artinya to make firm. Ya, jadi punya keyakinan. So it's not about going there, tapi punya tata keyakinan bahwa yes, I believe this. Believe ya, lagi-lagi. Believe itu artinya percaya pada hal-hal yang ya tidak 1+1 itu mainan akal, tapi dengan satu tata keyakinan itu. Dan orang yang dicontohkan sama Mas Muhsin tadi itu kan free will untuk memilih yang mana, free will untuk memilih yang dikasih makan siapa. Yang mau dikasih makan ya udah, kalau yang dikasih makan si memamah biak, tentunya air minumnya diminum ya. Betul nggak? Ya kan? Kenapa? Aus, sinyalnya udah mengatakan itu. Kan kalau kita yang berpuasa ya, kawan-kawan yang sebentar lagi insya Allah yang Muslim yang akan puasa Ramadan, itu kan kita seharian itu, our body is like screaming, drink man. Ya kan? Eat man. Betul nggak? Ya, tapi itu disuppress, dilawan. Kenapa? Karena yang dikasih makan bukan itu. Paham ya? Gitu. Jadi emang free will itu ya kita bisa diskusi besok sih Mas Muhsin. Aku nggak mau menakutkan kawan-kawan yang ada di sini, nanti akan langsung jadi pengajian 101 gitu ya. Tapi basisnya adalah free will. Yang paling penting adalah kesadaran untuk memilih yang dikasih makan siapa. Itu bahasa yang paling mudah. Karena kita punya hak untuk ngasih makan yang manapun, tapi yang dikasih makan siapa? Ya, kalau yang dikasih makan hodobiyah ya, itu bahasa Arabnya, maaf ya. Hodob itu artinya marah gitu ya. Marah boleh nggak? Boleh. Kalau ngelihat ketidakadilan ya harus marah lah. Ya, ngelihat bansos dikorup, masa bilang ya bisa jadi mungkin dia butuh Hermes mungkin ya. Gitu. Ya kan nggak bisa ya, nggak bisa. Ya, jadi that is free will. Qadar is free will. Secara mudahnya seperti itu. Betul. Kawan-kawan maaf ya kalau malam ini terbebani oleh obrolan yang berat karena memang sequence dari passion ya nggak bicara purpose, and it's not something that is easy to talk about. Alhamdulillah kita kedatangan guru-guru yang lain untuk bisa memudahkan konsep ini. Tapi apapun yang mudah butuh kerja keras.
Ya, tidak ada dengan ikut MBTI. I'm clear about my passion, I'm clear about my purpose. Maaf, bohong. Ya, yang terjadi malah yang saya dapat ini pengalaman Muna sama saya ya. Kebanyakan pada saat sudah mengikuti itu, terus dikasih ke bosnya, terus bilangnya gini, gue tuh advocate, jadi understand me, gitu ya Cok ya. Ya, jadi banyak yang gitu, dan ini I have my brother from another mother ya. Say something man. Tadi Ucok bilang Ucok doesn't believe in MBIT apa itu. Ya, I'm a scientist, tapi aku sendiri nggak percaya sama yang namanya profiling. Karena buat itu membangun stigma gitu ya. Dan kalau kita bicara profiling, prosesnya kan itu dibangun dari kalau di psikologi itu pakai analisis kuantitatif, statistik. Aku sih percaya manusia lebih kaya daripada cuma sekedar prediksi statistik aja. Gitu. Jadi kalau aku selalu melihat profiling itu, maybe it helps me to get a picture, but I will not let that determine gue gitu loh. Gue bukan itu. Jadi jangan sampai kalau menurutku, kalau teman-teman itu lalu punya stigma, gue kan orangnya begini, gue kan orangnya begitu. Siapa lu yang nilai gue? Nggak ada urusan. Kalau bukan gue ya. Gitu. Apalagi saya paling sebel dengan orang MBTI. Lu kan INTJ, lu ini. Emangnya kenapa? Hidup gue lebih kaya daripada cuma sekedar itu doang gitu loh. Ya. Gitu. Gue juga ngomong gitu karena dia udah belajar ya. Sama game. Yang link saya buka itu adalah psikolog juga gitu ya. Yang lagi yang kritis, agak-agak nyeleneh, tapi lihat populasinya dan tahu MBTI tidak pernah ada setnya di akademis. Cok, ini ada MBTI yang baru Cok, ada klasifikasi baru, Wing baru posting ya. Apa? DUMB. Apa? UMB. Apalagi tuh? Ya banyak lah. Kalau untuk Ucok itu MBTI itu kan produk asing. Benci ya. Nah, Pak DWD cari perkara malam ini. Gitu untuk mengampakkan picture. Tapi jangan jadi teman-teman nanti terstigma dirinya bahwa saya harus seperti itu. Itu mungkin. Mungkin Pak Rene kalau aku boleh nambahin sedikit adalah aku nggak tahu tadi di diskusi muncul atau tidak, gimana kita dealing dengan rasa takut. Karena kadang-kadang itu yang bikin kita nggak kemana-mana, gitu ya. Takut dengan macam, takut gagal, takut segala macam. Mungkin itu menjadi menarik untuk refleksi. Apakah kita bisa mencintai diri kita unconditionally? Takut terjadi ketika kita masih mencintai diri kita conditional. I'm only worth it kalau saya kelihatan sukses. I'm only worth it kalau saya merasa punya title. Tajam. Gitu kan ya. I'm only worth it kalau saya bisa punya mobil bagus. Gitu. Truly, sebagai orang yang selama 20 tahun bekerja freelance, ngerasain banget itu. It's my choice to work freelance. Tapi menarik kalau misalkan teori, orang ngebandingin. Dari mulai yang terang-terangan sampai yang halus di parkiran, mobil lo di mana? Lo mau ngecek mobil lo apa gitu. Gitu ya. Sampai yang melihat title, title lo belum direktur. So what? Direktur adalah amanah. Gitu kan. Cara saya untuk memberikan manfaat buat orang lain, bukan title-nya. Gitu. Tapi saya juga sebagai freelance bisa juga memberikan manfaat buat orang lain. Jadi kalau saya sih bekerja buat apa yang kita dan mungkin dalam proses kita perlu bernegosiasi dengan orang-orang di sekitar, biasanya keluarga besar gitu loh, yang lo jadi mana, kantor apa gitu ya, kok kantornya nggak jelas, kantor kecil, so what gitu loh. Buat saya sih prinsipnya simple, motivasi dari melakukan kita suka. Saya nggak pernah percaya dengan orang yang mengatakan dirinya motivator. Seseorang tidak bisa dimotivasi, diinspirasi bisa. Gitu ya. Kalau Anda ingin termotivasi, masalahnya adalah cari tahu apa yang Anda suka. Jangan-jangan Anda nggak tahu sukanya apa.
Kalau Anda tahu sukanya apa, Anda akan termotivasi kok. Dan kalau termotivasi kerjanya akan benar. Dan Tuhan udah di agama apapun, kalau Anda kerjanya benar, hasilnya dijamin. Jadi buat saya sih, lakukan apa yang suka dan cari tahu sukanya apa. Dan mungkin lagi Pak Rene, kalau saya sih dulu baru kerasa belakangan sih, istilah teman saya tuh mainnya jauh dikit. Mainnya jangan situ aja gitu. Itu aja tadi. Iya, Ucok. Aku setuju banget. Itu kadang-kadang tuh kita tuh driven by what is the society expectation. Ya nggak sih? Akhirnya kita sangat takut untuk menjadi diri kita sendiri gitu. Afraid of being judged. Karena this is not what the society expected. By this, lu harus jadi direktur. By this, lu harus punya rumah. By this, udah harus ini. Itu kan sebenarnya sesuatu yang di-set oleh society. Dan masyarakat kita kan sangat kolektivistik ya. Always want to be part of the society. Dan takut. Tadi kata Ucok benar banget sih. Rasa takut itu tuh yang harus kita lawan sebenarnya. Salah satu gini, takut diakui. Saya takut. Itu jauh lebih sehat menurut saya. Dan kalau kita masih di tahap bahwa yang saya cari itu adalah ridho manusia, pendapat manusia, likes-nya manusia, akuin aja. Dan dari situ kita akan bisa berproses. Daripada kemudian kita bahkan nggak tahu, itu menjadi blind side kita. One thing that I like, dan saya sangat terbantu dikelilingi orang-orang seperti Bu Feb, seperti Ucok, because as I said tadi ngobrolan dengan Abel, ya, they are not afraid to tell the truth, to tell what they feel. Kalau lo membiarkan diri lo dikelilingi sama teman-teman yang cuma bisa sugarcoat lo, yang cuma bisa ngomong yang sugarcoating yang bagus-bagus, yang indah-indah, tapi di belakangnya ngomong buruk gitu ya, itu nggak akan baik. Jadi memang kita nggak bisa kontrol society kita ya, tapi kita bisa mengontrol orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang truthful, yang nggak takut menyuarakan truthfulness-nya di depan kita, I think we would be much better off. Kualitas pengambilan keputusan kita akan lebih baik. Ya, dan I think itu sih yang paling kritikal ya dalam perjalanan masing-masing mencoba mendapatkan some idea, some sense about that purpose itu tadi. Who you are walking with itu punya pengaruh besar. Ya, kawan-kawannya. Rene. Dikit mungkin gini, saya sih dulu gini aja. Kita punya dua opsi. Mengontrol rasa takut atau dikontrol sama rasa takut. Jangan-jangan tanpa disadari narasi kepala kita adalah dikontrol takut. Ya, betul. What if kalau gini, bukan mengontrol rasa takut gitu loh. Face it adalah bagian dari alami ya. Mengatakan buat sesuatu yang tidak biasa sudah terjadi pada diri kita. Dan biasanya bukan justru growing itu terjadi ketika kita ingin sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Cok. Salah itu artinya apa, Cok? Apa? Mau apa? Udah ngomongin lain. Ya, iseng. Salah tuh one way street kalau di KL artinya. Udah, puas. Ada. Always good to have you, buddy. Masya Allah. Yes, sorry. Gimana tadi? Ngomong-ngomong tentang pengambilan keputusan tadi, Rene. Okay. Apa yang terjadi kalau seandainya kita itu sendiri? Jadi contohnya misalnya kita baru dipindah. Kita barusan pekerjaan kita dipindah lokasikan gitu. Keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Akhirnya kita sendirian gitu. Justru kebalikannya, bukannya kita selalu berkumpul dengan anak-anak, dengan komunitas, dengan ada keluarga, tapi kita cuma sendirian gitu. Nah, dalam proses journey menjadi piawai tadi, sedangkan situasi itu tidak mendukung, kita sendirian atau flying solo dalam menjalani keseharian, ya tentu saja itu jadi tantangan gitu. Nah, dalam proses pengambilan keputusan yang Rene tadi bilang, yang menarik untuk saya angkat adalah kadang-kadang kita begini, kayaknya ngikutin hati kecil saya deh, kayaknya saya mau putuskan yang A daripada yang B gitu. Nah, ini
apakah ini artinya itu intuisi? Nah, intuisi bisa dilatih. Kita bisa melatih intuisi kita, bisa kita pertajam gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, intuisi ini plays a part di mana dari semua proses yang sedang Rene ceritakan hari ini? Oh, very good question, Pungkas. Tough question, really difficult to answer. I hope my colleagues, other friend juga bisa membantu. Kalau ada di situasi sendiri, bisa jadi itu adalah blessings terbaik. Ya, justru banyak momen-momen orang-orang hebat dalam sejarah. Bukankah yang tadi saya ceritakan, yang malam ini banyak di-quote, Imam Besar Ghazali alaihissalam itu memang dia juga menelurkan hal terbaiknya adalah pada saat dia memutuskan self-imposed exile. Dia membuat diri dia tidak ada di lingkungan yang dia tidak dikenal sama sekali. Dan segala hal yang membuat dia merasa hebat, nggak bisa, dia memilih untuk tidak mainkan kartu itu. Itu secara sadar dia lakukan itu. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa intuisi yang sudah membentuk dia selama ini, the upbringing, the proses yang membuat dia menjadi prodigy, didasarkan pada self, pada intelek. Intelek itu punya keterbatasan terkait tentang apa yang dicerna. Kalau saya memikirkan satu hal, saya nggak bisa memikirkan yang lain. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya bahasanya mungkin kalau ingin mendapatkan intuisi yang lebih baik, ya intuisi yang lebih baik, firasat yang terbaik, itu adalah dimiliki oleh orang-orang yang solih. Ya, jadi kalau kita belum solih, dekatkanlah diri kita dengan orang-orang yang solih. Karena kalau kita dengan mudah mempercayai intuisi kita, tapi kita nggak punya akses kepada divinity itu, yang terjadi bisa jadi malah bukan intuisi yang baik ya. Karena pengalaman kita, our instinct, our habit, tidak memadai untuk bisa kita mempunyai intuisi yang baik. Tapi saya nggak tahu, mungkin banyak cerita di sini orang-orang yang berinteraksi dengan para kiai gitu ya, orang-orang yang I call them the holy man, bukan the famous man ya, the holy man gitu, kayak Muhsin mungkin mertuanya kan juga kiai gitu, bisa bercerita. Mereka punya firasat, dan firasat itu memang dititipkan kepada orang-orang yang secara khusus memberi makan hatinya, ya. Dan memberi makan hati itu nggak mudah ya. Ya, karena bisa jadi yang harus dimakan itu, pernah dengar nggak, humble pie? Ya kalau bahasa wong Londonya tuh bilang I've eaten humble pie. Justru pada saat kita harusnya kita memilih untuk tidak ngomong. Kita udah dalam posisi yang benar, udah yakin deh. Ya lo bisa melakukan apapun itu, tapi lo memilih untuk restrain. Ya, that's feeding the heart. Gitu. Jadi kembali ke laptopnya, kembali ke kesimpulannya, intuisi adalah itu tadi Pungkas, didasari oleh kombinasi semuanya. Kalau kita belum punya, as much as the way I see it juga, saya banyak ngobrol juga sama teman-teman yang saya yakini punya kedekatan secara spiritual dengan Sang Pencipta lebih baik dari saya. So I ask for their guidance. Semoga bermanfaat ya. Dan dari situ insya Allah bisa mengambil keputusan yang lebih berkualitas. Thank you, Rene. Mungkin bukan nggak punya intuisi, Rene. Tapi nggak bisa merasakan intuisi itu. Intuisi pasti ada, dan kadang-kadang semua orang, kita semua yang di sini ini pasti pernah merasakan, ya kenapa saya tadi nggak ngikutin maunya saya gitu, tapi udah telat gitu. Nah kadang-kadang yang tadi Rene sebutkan gitu, yang biasanya orang-orang yang soleh itu sebelum telat dia udah bisa merealisasikan gitu. Firasatul Muslim, Masya Allah. Betul Pak. It's past 21 gitu ya Pak Dwi ya. Ya itu dilatih sih, dan belajarnya sama Rene sama Ucok lah itu. Ya. Ucok Pak, Ucok itu. Izin nambahin boleh? Boleh, ya. Cok, silakan Cok. Mungkin kalau dari ilmu psikologi kan mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya fenomena gunung es. Bahwa 85% itu sebetulnya gunung es di bawah permukaan, 15% di atas permukaan gitu kan ya.
Our mind is like that. Otak kita seperti itu sebetulnya. Di mana conscious 11% kurang lebih, conscious 85%. Yang menarik kan itu both affecting our behaviors. Dua-duanya, bukan cuma conscious. Subconscious juga. Segala macam itu pada sisi logika yang conscious sebetulnya. Nah, intuisi itu tuh pada sisi unconscious, value, sense, segala macam. Sebetulnya kalau teman-teman menggunakan intuisi itu bukan logikanya yang sedang pikir, tapi subconscious yang sedang bekerja. Dan itu kasih sense bahwa sesuatu itu sebaiknya seperti ini, gitu, sesuai dengan intuisi. Jadi our subconscious sebetulnya letting us know something, dan mungkin itu bisa saja conflicting dengan consciousnya, gitu. Gitu sih. Karena kalau conscious kita take pada fact itu katanya kalau ilmu psikologi. Tapi nggak tahu ini ilmu psikologi juga bang. Tapi kalau saya sih mungkin menjadi menarik. Sebetulnya yang jangan-jangan kita ini lupa memang mengembangkan rasa. Kita terlalu fokus pada logika di pendidikan, gitu ya. Nuansa seperti empati sama orang, mendengarkan, sensing sekitar. Nah, itu kan disebut sebetulnya kalau konsepnya Sharma utility itu yang dia kembangin, gitu kan, sensing, gitu ya. Bukan cuma thinking tapi sensing. Dan karena memang 5% dua-duanya mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau, dan sayangnya kadang-kadang karena mungkin akuntabilitas gitu, terlalu memfokuskan, namanya juga bahasa manajemen, semua buktikan logika yang semuanya conscious, gitu kan. Itu aja sih kalau tambahan. Thank you, Cok. Saya ingin tanya, biasanya kalau kita dalam proses mencari purpose ya, dan kita mencapainya, mendapatkannya, itu kan untuk kita. Tapi sebenarnya saya ingin pelajari bagaimana saya bisa membantu anak saya untuk dia supaya bisa mendapatkan purpose-nya dia atau mengetahui purpose-nya dia gitu. Ada tips nggak caranya? Masya Allah. I wish I know the answer, but the first thing you need to do adalah bahwa kalau Khalil Gibran kan bilang your son is not your son, gitu ya. Your daughter is not your daughter. Jadi hanya karena dia anak kita, apakah semua yang kita sampaikan dia harus dengarkan? Enggak juga. Jadi nomor satu ya kita doakan. Ya karena Maha pembolak-balik hati, pemberi wahyu itu sejatinya dari Sang Pencipta, dan kita artinya menafikan itu kalau mengambil semuanya bisa ada di kita. So nomor satu banyak doa, Pak. Doa enggak sekali, berkali-kali. Saya encourage Bapak untuk menyimak obrolan dengan Pak DWD. Ya, dia punya anak yang menarik sekali ceritanya. Ya, kapan-kapan kita undang khusus buat ngomongin soal anak. Pak DWD itu punya anak yang unik-unik menurut saya dan punya ceritanya yang dahsyat. Bahkan mungkin dengan minimum intervention dari beliau, gitu ya. Muhsin aja suruh cerita itu. Enggak lah, harus dari from the horse's mouth. Jadi nanti boleh khusus tuh. parenting Boleh tuh, edition ya. Pasti seru. Iya. Jadi number one is definitely pray. Dan number two, I think you gotta create room. Karena kadang-kadang sebagai orang tua kita merasa bahwa semuanya itu harus dari kita. Ya kita memantaskan diri untuk dia bisa mendengar kita. Kadang-kadang kitanya sih sebagai orang tua yang nggak pantas untuk didengar ya. Because we think we know. Gitu. Because we have, ya karena kita ngelihat dia dalam kondisi paling tidak berdaya, tidak sama dengan dia harus selalu mendengarkan saya. Gitu. Dan biasanya I like the idea of soft power. Soft power itu artinya mengontrol lingkungannya, ya, coba memasukkan dia di tempat yang terbaik, ya, coba untuk mengendalikan apa yang dia makan. Pilihan-pilihan itu akan jauh lebih make sense dibandingkan dengan hard power. Hard power tuh this is what I want you to do, gitu, ya. Dan itu pun Pak Zanipar, nggak usah ngomongin purpose. Kanjeng Nabi Nuh itu gagal ya membesarkan anaknya ya. Jadi dia punya waktunya 900 tahun atau sekitar 500 tahun kalau anaknya umurnya 500 tahun. So there is no guarantee that we would be successful. Jadi kalau ada orang yang mengatakan
ini cara parenting yang paling hebat, yang paling handal, I doubt it gitu. Bahkan kegagalan juga dirasakan oleh para nabi. Tapi poinnya bisa jadi bukan untuk gagal dan berhasilnya menurut versi kita, tapi bagaimana kita menjadikan contoh yang baik buat yang lain. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Thank you. Thank you, Coach. Terima kasih kembali. Apa namanya? Again, teman-teman, do not be overwhelmed dengan apa yang Rene bilang. Don't take it easy aja sih sebenarnya. It's a process, it's a journey. Everybody has their own stories. Dari apa yang kita dapat malam ini itu adalah sebagai masukan lah buat kita. Gimana kita bisa lebih peka, lebih bisa melihat dan merasakan kira-kira purpose hidup kita ini apa sih? Ya, a lot of sharing yang luar biasa juga dari tadi, dari Mas Musin, dari Bang Ucok gitu kan ya. Not to mention pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. And I think tonight we would close this session dengan rasa syukur. Terima kasih teramat sangat buat semuanya yang sudah berkontribusi. Dan kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila ya, keren ya gue. Jadi keren banget, Masya Allah. Love banget. Perfecto. Terima kasih Tante Amerika malam ini. Istimewa banget. Pungkas juga terima kasih. Jangan bosan kawan-kawan. Kalau belum follow Limitless, tolong ya. Kami fakir follower, fakir subscriber. Pastikan lakukan itu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Insya Allah kita ngobrol lagi nanti. Amin. Terima kasih.